Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi terkait tanya jawab seputar P3K Guru Honor. Ini resmi dari Kemendikbud. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih, gimana sih penempatannya nanti, kemudian apakah kita kalau misalkan tidak lulus seleksi pertama, apakah kita bisa daftar seleksi kedua dan ketiga dan seterusnya, dan banyak sekali terkait pertanyaan-pertanyaan yang langsung dijawab sama Mendikbud sendiri di sini teman-teman ya. Ini merupakan diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi P3K Guru tahun 2021. Oke, ini nanti saya akan bagikan file RPP-nya pada akhir video untuk teman-teman bisa download dan bisa baca untuk aturan dan hasil diskusi tanya jawab dari Mendikbud di tahun 2021. Yap teman-teman ya. Dan saya minta nanti ketika ada manfaatnya sedikit aja buat teman-teman, silahkan nanti di-share video ini ya ke teman-teman yang lainnya, biar banyak yang tahu terkait info resmi tanya jawab atau masalah-masalah kendala-kendala yang mungkin masih membingungkan teman-teman guru yang lainnya. Oke, langsung aja kita baca dan kita cek dan kita bahas saja teman-teman. Oke, di sini ada 5 tahapan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait pengajuan formasi, ya, kemudian pendaftaran. Nanti kita bahas satu-satu, kita lihat. Ujian seleksi, nah terkait di mana ujian seleksinya, kemudian apa saja yang dibahas, lalu penempatannya di mana ketika lulus, apakah di sekolah awal atau sesuai dengan yang kita mau, lalu pemberkasannya apa aja ketika nanti sudah selesai wawancara atau lulus seleksi kompetensi bidang itu. Oke, kita coba geser ke bawah teman-teman ya. Oke, kita coba geser ke bawah. Oke, di sini yang pertama yaitu pengajuan formasi. Pengajuan formasi. Teknis pengajuan formasi. Pertama, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan mencapai kuota formasi yaitu formasi sudah pernah ditampung atau ditutup tanggal 31 Agustus 2020 dulu teman-teman ya. Kemudian formasi saat ini dibuka lagi khusus formasi guru. Nah, jadi sekarang khusus formasi guru buat teman-teman yang mau daftar CPNS tidak bisa di guru ya, karena yang daftar guru CPNS itu sudah dialihkan ke P3K. Nah, kemudian pemerintah daerah perlu memperhatikan 4 dataset, yaitu data Dapodik, yang formasi yang sudah diajukan sampai bulan Agustus. CPNS lulus di tahun 2019 tidak perlu ajukan kembali. P3K yang sudah lulus tahun 2019 tidak perlu ajukan kembali. Nah, ini buat teman-teman yang sudah lulus yang tahun dulu pada tahun 2019, ini teknik pengajuan formasinya. Nah, kemudian pengajuan formasi tidak perlu lagi dilengkapi dengan kualifikasi pendidikan karena akan diseragamkan oleh Kemendikbud. Kita lihat kebaca, kapan e-form akan dibuka? Nah, kapan nih teman-teman ya? Formasi atau website untuk P3 itu kita bisa daftar. Kemudian rencananya di awal Desember, ini untuk yang P3K yang dulu, pemerintah daerah akan menerima surat resmi pembukaan kembali e-form untuk guru P3K. Lalu bagaimana dengan formasi yang sudah diusulkan? Nah, itu buat teman-teman yang sudah lulus di P3K tahun lalu bisa melakukan apa istilahnya, yaitu upload ulang di e-formasi. Oke, ini informasi buat teman-teman yang sudah mengaju ke PPK, itu silakan tinggal ditunggu untuk e-formnya ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah masa kerja diperhitungkan dalam penentu gaji pokok guru P3K? Jawabannya, semua guru P3K gaji pokoknya mulai dari awal sampai YBS yang bekerja sama dengan tahun di posisi yang sama, maka gajinya akan naik sesuai dengan Perpres nomor 93 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Di tahun-tahun selanjutnya tidak ditutup kemungkinan akan dibuka posisi guru P3K dengan golongan lebih tinggi dan bukan golongan kosong. Pendaftaran tetap diminta mengikuti ujian seleksi untuk posisi baru tersebut. Nah, lalu apakah P3K mendapat pensiun? Nah, ini berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K mengatur bahwa tidak mendapat pensiun. Ingat ya, lalu pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk menggiur untuk menjamin hari tua. Ini nanti dari pihak daerah itu menyediakan fasilitas saja, yang jelas tidak ada tunjangan pensiunnya. Lalu ya, berapa lama jangka waktu P3K kita menjadi P3K? Ini pertanyaan sering-sering teman tanyakan saya di channel YouTube, bahwa berapa sih lamanya kita menjadi P3K. Nah, jelas dijawab teman-teman ya sama Mendikbud, yaitu paling singkat, yaitu paling cepat itu setahun teman-teman ya, paling singkat setahun dan paling lama 5 tahun.
Nah, kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun berikutnya. Artinya, kalau misalkan Anda bagus kinerjanya, bisa diperpanjang lagi 5 tahun, ya, sehingga 10 tahun. Kalau bagus lagi, perpanjang lagi 5 tahun menjadi 15 tahun, dan seterusnya seperti itu. Nah, lalu, apakah pemerintah daerah dapat merotasi atau mutasi guru P3K? Apakah Anda bisa dipindah, dimutasi, dan sebagainya? Jawabannya adalah mutasi P3K termasuk kewenangan PPK. Teman-teman, ya, itu tergantung dari pihak PPK. Oke, kita lalu bagaimana dengan K2? Ya, K3 formasi 2013-2014 sudah lulus tapi belum mendapatkan NIP karena berada di sekolah swasta. Apakah dia dapat mengikuti seleksi P3K? Nah, jawabannya kebijakan K2, teman-teman, ya, adalah untuk tenaga honor yang bekerja pada instansi pemerintah, maka jika berada di sekolah swasta tidak bisa diangkat. Jika ada kasus seperti ini, mereka dapat mengikuti seleksi P3K. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan guru P3K yang sudah lulus seleksi pada tahun lalu? Kapan pemberkasan dan penetapan NIP? Nah, itu jawabannya, ya. Ini silakan teman-teman, itu nanti dari Pan RB dulu, lalu pemberkasan, lalu pengangkatan sebagai calon, lalu pengajuan NIP, dan mengangkat menjadi P3K. Lalu pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama teman-teman, ya, apakah guru nih teman-teman, ya, ini pertanyaan paling jauh ditanya ini, apakah guru P3K masih bisa mengikuti seleksi CPNS? Jawabannya bisa, asalkan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk umur di bawah 35 tahun, teman-teman, ya. Lalu untuk mengangkat jadi PNS maka tidak boleh berstatus sebagai P3K. Itu artinya harus teman membuang yang P3K-nya baru bisa diangkat menjadi PNS ketika teman sudah dinyatakan menjadi PNS. Oke, lalu pertanyaan nomor 8. Apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi? Jawabannya bisa. Lalu bagaimana jenjang karir guru P3K? Jenjang adalah pemerintah merancang agar ada kesempatan menjadi guru P3K di berbagai jenjang. Namun tidak pindah posisi, perlu mengikuti seleksi. Itu teman-teman, ya. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan salah satu tanya jawab atau yang resmi dari Mendikbud terkait seleksi P3K guru honor. Begitu juga nomor 10, silakan teman-teman Anda bisa pause videonya dan baca dan silakan lihat jawabannya. Oke, kita next scroll ke yang paling bawah. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang sering ditanyain juga teman-teman, ya. Ini merupakan pertanyaan terkait kapan pembukaan pendaftaran P3K. Nah, pendaftaran untuk P3K terbuka untuk pertama yang K2, ya. Yang K2, kemudian guru honorer terdaftar di data Dapodik. Walaupun teman-teman tidak sinkron dengan yang diajarkan di sekolah, tapi ada datanya di Dapodik, itu bisa daftar, ya. Tidak harus memiliki NPTK. Lalu lulusan profesi guru, artinya yang sudah dapat sertifikat pendidik, itu yang bisa daftar P3K. Nah, teman-teman, bagi guru yang saat ini mengajar di guru negeri, jika sudah tersedia formasi di sekolah tempat mengajar, akan otomatis didaftarkan di sekolah tersebut. Jadi tenang saja teman-teman, ya. Intinya adalah bagaimana teman-teman itu sudah masuk data Dapodik. Tidak perlu dia sinkron mapelnya dengan ijazahnya, tidak perlu. Itu yang penting teman-teman sudah masuk di data Dapodik, itu aja sudah bisa melakukan pendaftaran di P3K ini. Oke, kita lanjut di yang paling penting selanjutnya. Oke, kita bahas sekarang yang sudah pengajuan, sudah pendaftaran, sudah. Sekarang adalah ujian seleksi. Oke, di TV konten pada ujian seleksi berdasarkan kisi-kisi, ternyata di update terbaru teman-teman, ya. Sudah ada, yaitu kompetensi teknis, itu butir soalnya 50 soal, waktunya 60 menit. Sehingga bobotnya menjadi 60%. Lalu ada tes bakat skolastik juga atau penalaran, itu 40, waktunya 60 menit. Manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara ini dijawab secara tertulis teman-teman, ya. Jadi teman-teman akan dites secara online, tidak tatap muka begitu. Jadi teman-teman akan menjawabnya dengan banyak pilihan seperti opsional begitu, kayak di soal media kultura maupun sosiokultural, manajerial, dan penalaran ini. Tinggal dijawab dengan pilihan, sehingga bobotnya nanti kalau benar teman-teman 1 itu poinnya 1, kalau benar 10
itu poinnya 10 nanti ya, bobotnya 40% ya. Itu waktu pengerjaannya sama 10 menit untuk butir soal 10. Jadi totalnya teman-teman harus lulus passing grade yang ini baru mendapatkan 100%. Oke, jelas teman-teman ya. Nah, nanti ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang saja. Nah, sehingga nanti dia tidak bersamaan. Jadi dipisah antara ujian P3K sama ujian CPNS. Oke, kita next di info penting yang berikutnya. Oke, ini dia, yaitu rencana pelaksanaan. Siap-siap teman-teman ya. Januari sudah mulai pembukaan pendaftaran. Nanti kita akan update informasi dan tutorial cara daftarnya. Lalu Februari itu materi pembelajaran bisa diakses. Artinya teman-teman tidak perlu belajar di tempat lain ya. Cukup belajar di yang disediakan sama Kemendikbud. Itu sudah wajib akan keluar karena dikasih kisi-kisinya seperti itu. Pada bulan Mei nanti itu akan ujian seleksi mulai dari TK ya, kemudian SD, SMP, dan SLB. Nah, pada bulan Juni baru disusul dengan SMA dan SMK. Berarti saya teman-teman ya akan masuk di bulan Juni ini. September baru nanti kesempatan kedua. Teman-teman yang tidak lulus pada kesempatan pertama ini nanti bisa kesempatan kedua, lalu kesempatan ketiga ketika tidak lulus di kesempatan 1 dan 2 ini. Oke, jelas ya. Jadi kalian itu siapkan teman-teman ya. Silakan bisa download materinya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek deskripsi video, sudah banyak yang buatkan tentang pembahasan soal untuk menghadapi seleksi P3K tahun 2021 ini. Oke, kita next lanjut ke info penting yang terkait penempatan teman-teman ya. Nah, ini terkait penempatan. Gimana sih saya kalau saya lulus? Apakah saya jauh dari rumah atau jauh dari keluarga gitu ya? Oke, ini dia. Bagi peserta yang lulus passing grade, nah di setiap sekolah diprioritaskan guru sudah mengajar di sekolah tersebut dibandingkan guru swasta yang lulus PPG yang mendaftar di sekolah tersebut. Artinya ketika teman-teman sudah mengajar di negeri nih, ya, mengambil bahasa Inggris, tapi ada saingan Anda di swasta bahasa Inggris, tentu yang di negeri yang diprioritaskan. Itulah maksud dari poin ini. Jelas ya? Jadi jangan sampai merasa diskriminasi. Memang begitulah yang swasta. Lalu berikutnya, jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah sekolah melebihi formasi di sekolah tersebut, peserta-peserta dengan passing grade tertinggi akan ditempatkan terlebih dahulu. Ya, teman-teman akan ditempatkan terlebih dahulu. Nah, jelas ya. Oke, lalu peserta yang tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya akan diranking kembali. Wah, ini teman-teman akan diranking kembali nih siapa yang tertinggi passing grade-nya. Jadi di sana kita memang berjuang. Lalu, bagi peserta yang tidak lolos passing grade, pemerintah daerah mendistribusikan peserta yang tidak lulus passing grade untuk tetap mengajar. Jadi dia tetap mengajar seperti biasa, gajinya juga seperti biasa, bukan dari pemerintah. Ini dia terkait penempatan di mana teman-teman akan nanti ditaruh atau dilepas. Jelas ya? Lalu kita lanjut di pertanyaan terakhir ya, terkait pemberkasan. Ya, pengajuan sudah, nomor 2 sudah, ini sudah, ini sudah. Sekarang pemberkasan. 1. Pemberkasan dilakukan oleh BKD setiap daerah. Kemudian setiap proses pemberkasan selesai, BKD mengirim NIP ke pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah membuat SK pengangkatan serta kontrak untuk guru P3K. Lalu keempat, pemerintah daerah menyerahkan SK pengangkatan serta kontrak ke guru P3K. Nah, pertanyaan seputar pemberkasan, apabila lulus, apakah setiap tahun harus memperpanjang masa kerja pemberkasan ulang tiap tahun? Teman-teman ya, jadi setiap tahun teman-teman harus pemberkasan ulang. Jelas ya? Ini dia informasinya terkait resmi Mendikbud menjawab mengenai pertanyaan dan tanya jawab masalah-masalah guru honorer terkait pada seleksi P3K tahun 2021 ini. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, syukron. Jangan lupa di like dan subscribe, serta silahkan unduh file aslinya di deskripsi video ini. Thank you, syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.